Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Parkinson pada reseptor GABA dan glutamat. Pada Parkinson terjadi degradasi SND dan neuron dapat degeneratif dinegrotariatum dengan akibat tidak adanya rangsangan terhadap reseptor D1 dan D2. Dieksitatotik dengan jalur direct GABA inhibisi tidak beraktivitas. Dua yaitu dengan reseptor D2 inhibisi tidak beraktivitas sehingga jalur tidak langsung dari putaran ke GPE atau GABA aigergic tidak adanya penghambatan sehingga kelebihan inhibitinya terhadap GPE. Fungsi inhibisi GPA dari GPE ke STN melemah sehingga kegiatan STN akan meningkat. Meningkatnya STN akan diteruskan oleh GPI atau SNR melalui glutamatergic sehingga aktivitasnya akan terus meningkat. Hal ini akan mengakibatkan output glia basalis yang bersifat GABAergic inhibisi akan meningkat ke talamus sehingga rangsangan dari talamus ke korteks akan terjadinya penurunan. Rangsangan ke korteks yang menurun akan mengakibatkan proyeksi ke neuron motorik dan neula splinalis juga akan melemah dan terjadinya hiperkinetik. Selanjutnya, penjelasan yang akan lebih rinci akan dijelaskan oleh Nadia Ariffatma. Gambar di sini akan kami lihatkan tentang GABA penyakit Parkinson pada GABA atau glutamat. Saya Nadia Ariffatma akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi karena adanya degenerasi SNC. Selain degenerasi SNC juga terjadi degenerasi neuron dopaminergic di nigrostatium dengan akibat tidak ada rangsangan terhadap reseptor D1 dan D2. D1 eksitatorik dan jalur direct GABA tidak akan teraktivasi. Nah, reseptor D2 inhibisi itu yang tadinya tidak teraktivasi sehingga jalur tidak langsung dari putamen ke GPE atau GABAergic. Tidak ada yang menghambat sehingga berlebihan inhibisinya terhadap GPC. Nah, fungsi inhibisi GABA dari GPE ke STN akan melemah sehingga kegiatan STN akan meningkat. Nah, peningkatan STN diteruskan ke GPE atau SNR melalui glutamatergic sehingga aktivasinya meningkat. Hal ini mengakibatkan output ganglia basalis yang bersifat GABAergic atau inhibisi akan meningkat juga. Nah, meningkat dari mana? Dia akan meningkat ke talamus sehingga rangsangan dari talamus ke korteks akan menurun. Nah, kalau rangsangan dari talamus ke korteks menurun itu kenapa? Kalau rangsangan dari korteks menurun, dia akan menyebabkan proyeksi ke neuron motorik dan medula spinalis juga melemah dan bakalan terjadi hipokinetik. Seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu presentasi penyebab penyakit Parkinson. Penyebab penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang biasa disebut substansia nigra. Sel saraf tersebut berfungsi memproduksi dopamin, senyawa kimia yang mengirim pesan dari otak ke sistem saraf dan membantu mengontrol gerak tubuh. Pada penderita penyakit Parkinson, sel saraf di substansia nigra rusak atau mati, sehingga jumlah dopamin dalam otak berkurang. Akibatnya, gerak tubuh menjadi lambat dan gerakan tidak normal. Kondisi sel saraf yang mati dan menyebabkan berkurangnya dopamin merupakan proses yang berlangsung perlahan. Gejala penyakit Parkinson baru muncul ketika jumlah sel saraf di substansia nigra yang mati mencapai 80%. Belum diketahui apa yang menyebabkan sel saraf rusak atau mati, namun demikian kondisi tersebut diduga terkait beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Pada racun seperti pestisida atau heptisida atau polusi udara akibat aktivitas industri atau asap kendaraan bermotor dapat meningkatkan risiko terkena penyakit Parkinson. Di samping kedua faktor di atas, penyakit Parkinson juga terkait dengan gumpalan protein abnormal. Gumpalan protein disebut Lewy bodies ini terbentuk di sel saraf otak yang produksi dopamin. Meskipun belum diketahui penyebab pastinya, penelitian menunjukkan penyakit Parkinson lebih rentan menyerang pria dibanding wanita dan individu di atas umur 60 tahun. Mekanisme obat benztropin sebagai anti-Parkinson secara farmakologi molekuler. Benztropin digunakan untuk mengobati gejala-gejala penyakit Parkinson atau gerakan-gerakan yang tidak disengaja karena efek samping dari penggunaan obat-obat psikiatris tertentu. Benztropin termasuk dalam kelas obat yang disebut antikolinergik, di mana kerjanya memblokir asetilkolin. Hal ini dapat mengurangi kekakuan otot, berkeringat, dan produksi air liur, serta meningkatkan kemampuan berjalan pada orang dengan penyakit Parkinson. Obat benztropin pada sistem saraf pusat dan otot polos bekerja melalui persaingan dengan asetilkolin pada reseptor muskarinik. Akibatnya,
Benztropin ini akan mengurangi efek kolinergik sentral dengan memblokir reseptor muskarinik yang muncul untuk memperbaiki gejala penyakit Parkinson. Dengan demikian, benztropin memblokir reseptor muskarinik kolinergik di sistem saraf pusat. Oleh karena itu, benztropin dapat mengurangi efek kolinergik secara signifikan selama penyakit Parkinson yang menjadi lebih jelas di saluran nigrostriatal karena konsentrasi dopamin berkurang. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Imel. Secara in vivo, aktivitas antikolinergik sekitar setengah dari potensi atropin atau antimuskarinik. Selain itu, benztropin dapat memperpanjang kerja dopamin dengan menghambat pengambilan kembali dan penyimpanan. Benztropin juga bertindak sebagai penghambat fungsional asam sfingomyelinase. Benztropin juga telah diidentifikasi dengan pendekatan melalui tinggi sebagai agen pembeda yang kuat untuk oligodendrosit. Mungkin bekerja melalui reseptor muskarinik M1 dan M3. Selanjutnya, aku akan menjelaskan reseptor Parkinson. Parkinson merupakan kelainan pada glutamat. Pada penyakit ini digunakan obat benztropin. Terapi benztropin termasuk dalam penghambat reseptor asetilkolin muskarinik M1 selektif. Asetilkolin muskarinik berkaitan dengan 6 protein. Dengan proses asetilkolin dilepaskan dari ujung sinaptik. Saat lepas dari ujung presinap terjadi 3 proses, yaitu 1. Bereaksi pada ujung presinap atau pasca sinaps. 2. Reutek asetilkolin ke ujung presinap dalam bentuk kolin. Ketiga, degradasi asetilkolin jadi kolin dan asetat. Benztropin merupakan reseptor glutamat yang menghambat asetilkolin M1 pada reseptor GABA yang memiliki tempat aksi di neurotransmitter. Pada Parkinson, letaknya di SSP, sistem saraf pusat. Terjadi 3 proses. Pertama, berinteraksi dengan reseptor. 2. Terdegradasi oleh GABA transaminase. Ketiga, leutake masuk ke presinap dengan transporter GABA. Selanjutnya, pada reseptor GABA itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ada reseptor GABA A, golongan yang kedua ada reseptor GABA B, yang ketiga ada reseptor GABA C. Pada kasus ini, penyakit Parkinson itu sendiri dengan menggunakan terapi obat benztropin karena dia menghambat reseptor asetilkolin muskarinik 1, dia termasuk ke dalam golongan GABA B dikarenakan asetilkolin itu sendiri pada M1 dia berkaitan dengan G protein sama seperti GABA B yang membinding G protein itu tadi. Bisa disimpulkan bahwa terapi benztropin itu sendiri bisa digolongkan ke dalam 2 reseptor. Reseptor yang pertama adalah reseptor GABA, reseptor kedua adalah reseptor glutamat. Hal ini dikarenakan glutamat secara struktural
relatif mirip dengan GABA yang mulanya dikenal sebagai inhibitor aktivitas neuronal. Glutamat adalah major excitatory neurotransmitter dari saraf pusat yang terbukti berperan penting pada jaringan komunikasi yang mendiami pada otak.